Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Pada episode ini kita akan mengulik Kejadian pasal 35 ayat 1-15 dengan tema Betel kedua. Untuk mengulik tema ini telah hadir bersama kita via Zoom ada Ibu Pendeta Linda Mismanto. Ibu, apa kabar? Baik, puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Ibu atas kesediaannya kembali menjadi narasumber ngulik Alkitab. Para sahabat, Ibu Pendeta Linda Mismanto saat ini melayani di basis pelayanan GKI Manyar, Surabaya. Para sahabat sekalian, acara ngulik Alkitab ini disiapkan untuk menjadi sarana kita belajar bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat kami undang untuk terlibat secara interaktif bersama kami, baik memberikan pertanyaan maupun komentar di chatroom yang tersedia. Para sahabat sekalian, sebelum kita membaca Alkitab yang menjadi dasar ulikan kita dan mengulik tema ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda. Silakan Ibu. Baik, mari sahabat YKB kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti apa yang berharga, untuk melihat hidup kami sebagaimana Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang bagi hidup kami. Kami mohon ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Para sahabat, saya akan bacakan Kejadian pasal 35 ayat 1-15. Semoga para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Kejadian pasal 35 ayat 1-15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sichem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamanyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan kurban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel.
Saya langsung ke Ibu Pendeta Linda yang menjadi narasumber di Ngulik Alkitab kali ini. Ibu, tema kita adalah battle kedua. Apa maksudnya battle kedua, Bu? Dan mengapa ini penting kita ketahui tempat yang spesial bagi seorang bernama Yakub ini? Ya, yang tadi kita baca itu adalah battle yang kedua. Demikian. Lalu mungkin bertanya, loh battle pertamanya ada ya? Lalu apakah ada battle ketiga? 4, kelima gitu ya, seperti sequel film gitu ya. Berseri ya. Seri, betul. Bukan, maksudnya begini. Ini battle-nya tetap sama. Ada battle pertama, tanda kutip ya, battle ketika Yakub pertama kali bertemu Tuhan, menerima penyataan Allah di Betel. Itu terjadi 20 tahun sebelumnya. 20 tahun ya. Nah, yang tadi kita baca dari Kejadian 35 adalah pengalaman kedua kalinya Yakub kembali berada di tempat yang sama yang disebut Betel. Terletak kira-kira 19 kilo di utara kota Yerusalem, dan pada saat ini tempat itu diberi nama Tel Beitin ya. Sebenarnya daerah ini sudah pernah dikunjungi oleh Abraham. Abraham pernah tinggal di sebelah timur Betel. Pada saat itu ia baru keluar dari negerinya, meninggalkan negerinya sesuai dengan panggilan Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 8 dikatakan, di sebelah timur Betel ia mendirikan mesbah bagi Allah Yahweh. Lalu Abraham pergi ke Mesir karena terjadi kelaparan di tanah itu. Maka dia setelah kunjungannya ke Mesir, dia kembali lagi ke tempat itu. Nah, itu Betelnya sendiri adalah Betel yang sama. Tempat di mana Yakub 20 tahun sebelum Kejadian 35 mencatat, dia pernah berada di sana. Jadi bukan Betel 1, Betel 2, Betel 3 gitu ya. Jadi ini kedua kali dia berada di tempat yang sama. Begitu, Tika. Baik, berarti Betel hanya ada satu ya, Bu? Tidak 2, 3, 4 ya, tempat yang sama. Tidak berseri, tempat yang sama. Tetapi pertanyaan saya selanjutnya kepada Ibu, kenapa Yakub mesti kembali ke Betel sehingga disebut Betel kedua? Apa pentingnya Betel ini bagi Yakub? Dan saya juga ingin Ibu menjelaskan apa sih, Bu, yang terjadi di Betel pertama? Ya, baik. Kalau kita mau tahu Betel, pengalaman pertama Yakub di Betel, kita harus membaca Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat 22. Nah, sahabat YKB dapat mencatat ya, Kejadian 28 nanti bisa dicatat, dibaca lebih detail ya. Kejadian 28 ayat 10 hingga ayat 22. LAI memberikan judul Yakub di Betel. Jadi itulah pertama kali Yakub menerima penyataan Allah. Dia menyebut kemudian dalam Kejadian 31 maupun tadi Kejadian 35 Allah yang di Betel. Jadi buat dia Allah itu Allah yang di Betel gitu ya. Ini pengalaman pertama kali dia menerima penyataan Allah. Memang pada masa itu kita harus pahami, tumbuh kepercayaan Allah atau ilah itu yang mereka sembah itu berdasarkan lokasi. Ya, kita mungkin susah mengerti Allah di Betel, memang Allah tidak ada di tempat lain. Ya buat kita mengerti, tapi buat mereka pengalaman pertama bertemu Allah itu memberikan label di kepalanya Allah di Betel. Ya, nah yang kita mau lihat dari Kejadian pasal 28 adalah pada saat itu Yakub meninggalkan rumahnya. Kita tahu mengapa dia meninggalkan rumahnya? Karena ia takut Esau sangat marah. Karena Yakub telah mengambil berkat kesulungan yang mestinya untuk kakaknya Esau. Dia menipu ayahnya dengan berperilaku, bahkan pakai baju atau sampai parfum gitu ya, parfum bau Esau gitu ya, itu dia
Sehingga ayahnya yang memang sudah tidak bisa melihat dengan jelas berpikir bahwa betul yang diberkati, yang dipegang tangannya, yang dicium itu adalah Esau. Jadi penyamarannya sangat sempurna. Dia menipu ayahnya, dia berlaku curang pada kakaknya, dan kita mengerti bagaimana Esau sangat marah. Dan kita juga tahu betapa pentingnya berkat kesulungan pada masa itu. Karena umumnya anak sulung mendapatkan 2/3 dari warisan orang tua. Jadi lebih besar daripada adik-adiknya. Nah, bukan hanya itu, sebenarnya ada problem dalam keluarga Yakub ini, Ika. Ya. Jadi problemnya, bolehkah kita membaca Kejadian 25 ayat 28? Saya ingin tunjukkan satu ayat saja. Bolehkah kita membantu Kejadian 25 ayat 28? Baik, saya bacakan Kejadian pasal 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau. Maaf Tika, boleh dibaca mulai dari ayat 26. Baik. Sampai 28. Kejadian 25 ayat 26 sampai 28. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, boleh tanya nggak, kalau Tika harus memilih, enak jadi Esau atau enak jadi Yakub? Enak disayang ayah atau enak disayang ibu? Agak susah menjawabnya, tapi karena saya daddy's girl, jadi saya pilih ayah saya. Oke, ya. Nah, susah ya. Padahal kita susah memilih enakan disayang ayah atau disayang ibu. Kita pasti mau disayang ayah dan ibu. Kalau dari ayah, kasih sayang ayah memberikan kepada kita kepercayaan diri. Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kalau seorang anak tumbuh, ya ini ada penelitian ya mahasiswa psikologi yang menjadi karya tamanya, secara empiris dibuktikan anak yang belajar ditemani oleh ayahnya, bermain juga ayah masih punya waktu bermain, ternyata nilai akademiknya lebih baik daripada anak yang tidak pernah ditemani ayahnya, meskipun cuma sebentar. Kepercayaan dirinya juga lebih baik. Jadi saya kira wajar seorang anak membutuhkan kasih sayang ayah, karena dari situ memberikan kepadanya kepercayaan diri. Dari ibu mungkin kita menerima rasa aman gitu ya, aman. Nah ini susahnya, Ishak mengasihi Esau, sementara Ribka kasih kepada Yakub. Apakah Ribka mengasihi Yakub karena kasihan Ishak tidak disayang ayahnya? Kita tidak tahu. Ini saya nggak bisa bayangkan kalau saya jadi Yakub, tidak mudah berada dalam keluarga seperti ini. Ishak lebih mengasihi Esau dan cenderung mengabaikan Yakub. Dengan kasih yang terbagi, mungkinkah Yakub bisa tumbuh dengan kepercayaan diri yang baik? Saya ragu. Apalagi di sini dikatakan bahwa Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Bayangkan, berarti si Esau ini lebih maco gitu ya. Ya istilahnya kayak apa? Lebih laki-laki. Berburu gitu ya. Sementara Yakub yang dikatakan seorang yang tenang, suka tinggal di kemah. Bisa jadi Ishak kesal pada Yakub, menganggap bahwa Yakub itu seorang penakut atau apalah. Nah, dalam situasi seperti ini, lalu kalau kita bilang
Yakub menginginkan berkat dari ayahnya. Jangankan berkat dielus kepalanya oleh ayahnya saja, saya bayangkan seneng banget gitu ya. Terus diusap kepalanya karena dia membutuhkan itu. Jadi kita bisa memahami bagaimana psikologi, bagaimana secara emosional seorang Yakub tumbuh dalam keluarganya. Nah, karena dia sudah menipu ayahnya dan kakaknya, dia takut. Lalu dia melarikan diri dan ibunya ikut mempersiapkan semuanya. Ada pesan, dia pergi mencari keluarga ibunya di Haran. Jadi dia sudah tahu kemana akan pergi. Tapi jangan lupa, meskipun dia tahu akan tujuan kemana ia akan pergi, yaitu rumah keluarga ibunya di Haran, tapi saya nggak bisa bayangkan kondisi Yakub pada saat itu pastilah sangat kacau, sangat buruk. Kalau kita menjadi Yakub, pertama kali meninggalkan rumah, sejauh apa rumah keluarga ibunya juga nggak jelas. Tidak seperti sekarang kita mau pergi ke satu tempat, kita atur GPS, kita bisa tahu, oh ini lagi macet, nanti bisanya sampai 1 jam lagi gitu ya. Kita bisa membayangkan, Yakub sama sekali tidak bisa. Dalam kondisi takut, kondisi yang sangat buruk di tengah situasi yang kacau itu, inilah ya, Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Ini yang dicatat dalam Kejadian pasal 28. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub dalam mimpi. Sekali lagi, agaknya ini pertama kali Yakub menerima penyataan Allah. Yaitu kemudian dia menyebut Allah itu sebagai Allah dari Betel ya. Tidak lepas dari tadi seperti yang saya katakan, kepercayaan yang diyakini pada masa itu yang sangat terbatas ya, kepercayaan agama Kanaan juga bahwa Allah ilah itu punya lokasi masing-masing gitu ya. Jadi ini menarik, maka di kemudian hari kita mengerti bagaimana ketika Allah Israel dari satu tempat ke tempat lain membawa kemenangan, mereka semua musuh-musuhnya takut, ini Allah dari mana nih? Kok menguasai? Jadi Allah teritori itu nggak berlaku pada Allah Israel. Dulunya itu Allah, dari Allah ini gitu ya. Nah, dengan kepercayaan sangat sederhana dari Yakub, dia menyebut Allah dari Betel atau Allah di Betel. Kira-kira demikian. Jadi itu Betel pertamanya Yakub, buat dirinya sangat berarti. Itu 3. Baik. Dari 35 tadi. Baik, Ibu tadi menjelaskan bahwa di Betel pertama ini Yakub bertemu dengan Tuhan atau Allah tepatnya menyatakan diri kepada Yakub. Yakub dan Allah mengalami berjumpa begitu. Nah, apa Bu selanjutnya yang dialami oleh Yakub? Tetapi penjelasan Ibu mengenai ini sesaat lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Ibu Pendeta Linda Mismanto yang menjadi narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Kejadian pasal 35 ayat 1-15 dengan tema Betel kedua. Para sahabat dapat berinteraksi dengan kami dengan mengajukan pertanyaan maupun memberikan komentar di chatroom yang tersedia. Saya langsung kembali ke Ibu Pendeta Linda yang menjadi narasumber kita. Tadi sebelum jeda Ibu Linda sudah menjelaskan bahwa Betel adalah tempat di mana Allah menyatakan diri secara personal kepada Yakub. Nah, selanjutnya setelah perjumpaan itu, apa yang terjadi pada Yakub, Bu? Ya pada saat itu kita tahu Yakub sedang tertidur ya, bermalam di situ karena matahari telah terbenam disebut. Lalu dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepala, lalu membiarkan diri di tempat itu, maka bermimpilah ia. Ya, Yakub dikatakan melihat suatu tangga membentang dari bumi sampai ke langit. Katakan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan ia mengenalinya itu sebagai pintu gerbang surga. Memang pada masa itu berkembang kepercayaan bahwa di bumi terdapat beberapa tempat yang merupakan tempat pertemuan antara dunia ilahi dan insani. Jadi dalam kepercayaan yang sangat sederhana pada masa itu. Nah, di dalam ketakjuban itulah kemudian Yakub menamai tempat itu sebagai Betel. Betel dari dua kata bait, bait gitu ya. Kalau kata dasarnya bait itu artinya rumah, bahasa Ibrani rumah, El Allah ya. Kalau diterjemahkan secara sederhana rumah Allah. Dalam ketakjuban itulah dikatakan Tuhan berfirman kepadanya, akulah Tuhan Allahmu, dan ia meneguhkan, memberikan berkat. Allah memberikan berkat, menyatakan janji penyertaannya kepada Yakub pada saat itu. Dan di dalam situasi yang sangat kacau, di tengah situasi yang sangat tertekan, dia juga akan melakukan perjalanan yang entah berapa lama, kembali sulit, yang ada hanya maju. Dan dalam situasi itu bisa kita bayangkan betapa leganya Daud. Dan di situ dia mendirikan satu batu peringatan. Ya, memang batu-batu peringatan semacam itu juga khas ya, pada saat itu memang di tengah ibadah Kanaan juga terjadi ya. Dan kita juga tahu di kemudian hari Betel ini menjadi pusat pemujaan yang sangat penting setelah masa Yakub. Bahkan kalau kita melihat beberapa kali dalam kitab Nabi itu disinggung dengan sangat jelas. Misalnya Amos 5 ayat 5, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Betsheba. Dikatakan sebab Gilgal pasti masuk dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Berarti asumsi kita di kemudian hari setelah masa Yakub, Betel ini menjadi salah satu tempat peribadahan yang sangat penting buat umat Israel pada masa itu. Jadi mereka, ya itu tapi teguran ya, karena apa? Karena mereka hanya ritual saja, jadi hanya seberhenti di situ. Namun bagi Daud tidak. Jadi bagi Daud disinilah pertama kali dia boleh menerima penyataan Allah, peneguhan dari Tuhan, sehingga dia dengan ketika bangun dalam tidurnya, dikatakan Kejadian 28 ayat 16 dan ayat 17. Bolehkah dibantu baca Ika? Kejadian 28 ayat 16 sampai ayat 17. 16 dan 17. Baik. Kejadian pasal 28 ayat 16 dan 17. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Ya, lalu ayat 18 dilanjutnya, keesokan harinya pagi
pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Nah, ayat 20, bolehkah dibaca ayat 20 sampai ayat 21, Tika? Sampai 22. Baik. 22, betul. Baik. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22, lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, ini menarik ya. Kalau kita melihat di ayat 20, dikatakan bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Apa arti kata jika dan akan di sini? Ya, jika berarti syarat ya. Jika Tuhan Allah menyertai dan melindungi aku. Jadi saya membayangkan Yakub sendiri, meskipun Allah sudah menyatakan diri kepadanya, ia masih membutuhkan bukti, gitu ya. Jika Allah menyertai aku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Jadi pertanyaannya kalau dibalik ini, lah kalau misalnya Tuhan tidak menyertai, ya sorry, Tuhan nggak jadi Allahku. Jadi pengalaman di Betel ini menarik buat saya, seperti seorang manusia di masa kanak-kanak. Jika ingat waktu kita masih kecil, seringkali orang tua kita mendidik atau kita juga mengajukan syarat. Ya. Kalau aku belajar pintar, nanti mama kasih apa? Kasih hadiah apa? Jadi bersyarat ya. Tapi kalau kita sudah dewasa, apakah kita masih mengajukan syarat pada orang tua kita? Tidak. Nanti kita lihat ya. Yakub akan mengalami masa itu. Tapi sampai di sini saya merasakan Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu memperlakukan Yakub meskipun iman dia bersyarat. Dia mengatakan, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saya cuma bayangkan gini, kalau saya orang dewasa dan saya memperlakukan Yakub sebagai orang dewasa, saya mikir, sudah nggak pakai Tuhan-Tuhanan deh. Masa kamu tuh mau bukti dulu baru mau menjadikan Tuhan sebagai Allah? Jadi sangat bersyarat. Tapi yang luar biasa di sini, Tuhan ya mau aja tuh. Kebayang gak ya? Tuhan yang gak keberatan, artinya menuruti gitu ya. Ya dibilang Allah yang maha kuasa itu kok ya seperti menuruti perjanjian Yakub yang seperti anak kecil. Ya tapi itulah. Itu Tika, ini yang menarik. Nanti kita akan lihat di Betel kedua seperti apa Yakub. Baik, Ibu menjelaskan bahwa Yakub sangat takjub. Tadi juga kita baca dalam pasal 28, takjub karena perjumpaan itu, sehingga dalam terpesonanya dia mendirikan tugu peringatan dan kemudian bahkan bernazar. Waktu berlalu 20 tahun tadi Ibu sebut. Kemudian Yakub kembali ke Betel. Mengapa Bu? Untuk apa? Lama sekali loh 20 tahun Bu. Bisa lupa tuh kemana-mana. Betul. Tapi perjalanan hidup Yakub yang luar biasa ya. Kita tahu dia di rumah Laban. Awalnya diterima baik oleh Laban. Ya, salah kalau masih pendatang baru gitu ya. Ini keponakan aku ya. Wah senang ya. Kemudian Yakub dipekerjakan ya. Tentu bukan hanya dipekerjakan ya. Yakub kan tidak mau makan minum gratis, dia bekerja. Lalu kita tahu dia jatuh cinta pada Rahel, anak Laban. Dan akhirnya setuju untuk bekerja di rumah Laban 7 tahun.
sudah diadakan perjanjian dia, dijadikan lalu dinikahkanlah mereka. Apa yang terjadi ketika malam pengantin, gitu kira-kira? Ternyata Iya. Rahel yang dia lihat, tapi Lea. Dia protes. Ini kesian banget ya. Dia ditipu. Kenapa? Dia ditipu. Ya betul, dia ditipu. Saya cuma bayangin nih, kesian ya, Yakub itu di satu sisi penipu. Dia ditipu. Iya, penipu kena tipu. Iya, jadi dia kena batunya ya, dia menipu ayahnya, sekarang dia ditipu oleh mertuanya. Iya. Akhirnya Laban mengatakan, oke, tidak biasa di daerah kita menikahkan adik, kakaknya tidak, kamu ya kalau mau adiknya kamu harus mau kakaknya, satu paket gitu ya. Ya kalau belanja buy one get one free. Ini istri ya, kayak enak banget. Akhirnya Yakub dia harus bekerja tambah 7 tahun. Iya. Jadi 14 tahun, tapi menikah dulu. Nah untungnya begitu, nggak suruh nunggu 14 tahun baru bisa menikah ya. Dia dapat 2 istri, tapi dia harus membayar 14 tahun. Masih tambah 6 tahun untuk mendapatkan upah. Jadi 20 tahunnya dihitung dari situ. Dan kita lihat bagaimana kesalnya Yakub pada Laban ketika dia mengatakan, 14 tahun aku bekerja padamu untuk mendapatkan 2 anakmu. Lalu 6 tahun untuk mendapatkan upahku. Tapi kamu selama ini 10 kali sudah mengganti upahku. Jadi akhirnya Yakub karena tidak tahan lagi tinggal bersama Laban, dia pulang. Nah, Kejadian 31 ayat 13, ini pertama kali Tuhan kembali mengingatkan, bolehkah dibantu baca? Kejadian 31 ayat 13. Baik. Kejadian Pertama kali Allah kembali mengingatkan Yakub untuk pulang dan ke Betel. Kejadian 31 ayat 13 ya, Bu? Ya, betul. Baik. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Ya, jadi Allah mengingatkan, Allah yang di Betel itu loh. Jadi di tengah kerinduan Yakub dan merasa tidak tahan tinggal di rumah Laban, maka dia ingin pulang dan di situ Tuhan ingatkan dia. Di Kejadian 35 Tuhan dengan jelas memerintahkan, dikatakan di sini Kejadian 35 ayat 1, bersiaplah, pergilah ke Betel dan tinggallah di situ, buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Kejadian 35 ayat 1. Dari catatan ini kita tahu bahwa Yakub kembali ke Betel karena perintah dari Tuhan. Karena dia punya nazar yang belum dia penuhi. Saat ia mengunjungi pertama kali tempat itu, ada nazarnya yang tadi dia katakan apa? Jika engkau menyertai aku, maka engkau akan menjadi Tuhan akan menjadi Allahku. Nah itu dia belum selesaikan itu. Nah, jadi dia kembali ke Betel. Jadi kita melihat bagaimana dia melakukan persiapan perjalanan. Jadi seperti sebuah perjalanan ziarah, dan di kemudian hari kita tahu perjalanan ini juga biasa dilakukan oleh bangsa Israel. Di situ kita melihat bagaimana dia mengajak seluruh keluarganya menjalani upacara pembersihan. Dikatakan di dalam Kejadian pasal 35, dia mengatakan apa? Marilah kita bersiap. Ayat 2. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Dia berkata pada seisi rumahnya, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jadi rupanya menukar pakaian, mentahirkan diri, pembasuhan itu merupakan ritual untuk sebuah upacara penyucian. Lalu dikatakan ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang ketumpu. Lalu di sini dikatakan ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Jadi pada masa itu ya, kalau kita bayangkan menurut ukuran kita sendiri, bukannya saya kalau ke gereja pakai anting-anting nggak apa-apa, emang nggak boleh ya?
Bukan. Jadi pada masa itu yang disebut anting-anting, perhiasan, itu bisa menjadi semacam jimat kepercayaan mereka. Termasuk kalau kita tahu dalam Kejadian 31 ayat 19, di situ dicatat Rahel mencuri terafim ayahnya. Ya, kita tahu itu ya, terafim itu dewa-dewa asing, patung kecil sebenarnya ya, ada yang bentuknya besar. Kenapa Rahel sampai mencuri terafim ayahnya? Di Kejadian 31 dicatat. Dan Kejadian 35 bisa jadi terafim itu masih di bawah. Karena ayahnya nggak berhasil menemukan. Karena dengan sangat pandai Rahel menaruhnya di bawah pelana yang dia duduki. Lalu dia mengatakan pada ayahnya bahwa aku sedang haid, maaf aku nggak bisa turun. Tapi sebenarnya terafim itu dia sembunyikan di bawah pelana tempat dia duduk. Pertanyaannya, kenapa dia sampai segitunya menyembunyikan terafim ayahnya dan mencurinya terlebih dahulu? Ini bisa memberikan petunjuk pada kita. Seperti ini loh keluarga Yakub. Istri yang dicintai sebenarnya belum sungguh-sungguh mampu mempercayai Allah Yahweh. Terafim itu dia butuhkan karena terafim dipercayai oleh mereka pada masa itu, termasuk Rahel. Kalau nggak sampai dia percaya, dia nggak akan sampai mencuri kan? Adalah sebagai dewa pelindung yang menolak penyakit, menolak bala atau bencana dalam hidup keluarga. Dan mengapa pula Laban bersikeras menemukan terafim miliknya? Ya buat Laban, terafim itu bukan sekedar patung. Itu adalah dewa keberuntungan. Bahkan dipercaya pada masa itu jika terafim milik ayah mertua diambil oleh menantu atau suami dari anak perempuan, maka berarti sang menantu akan mewarisi kekayaan mertua sepenuhnya. Laban tidak rela. Dia patut memastikan bahwa terafimnya tidak dicuri oleh Yakub agar hak anak laki-lakinya tidak diambil oleh Yakub. Makanya Yakub marah besar, tersinggung sekali. Di situ dikatakan Yakub sangat tersinggung karena dituduh mencuri terafim milik mertua, padahal dia nggak tahu istrinya yang mencuri. Jadi di sini kita bisa mengerti ya bahwa itulah suasana keluarga Yakub. Istri yang dicintainya sudah belum bisa mempercayai Allah Yahweh, masih mempunyai dewa-dewa lain. Tapi yang menarik di sini terjadi proses pembersihan. Di situ dikatakan jauhkanlah dewa-dewa asing. Dan di sini dikatakan mereka menyerahkan itu kepada Yakub, segala dewa asing. Lalu anting-anting, semua jimat mereka serahkan. Lalu dikatakan apa? Ditanam oleh Yakub di bawah pohon besar di dekat Sikem. Jadi di sini kita melihat bagaimana Yakub membawa seluruh keluarganya untuk kembali. Tidak ada ilah-ilah lain lagi, tapi kembali kepada Allah Yahweh yang sebelumnya dia yakini, yang diimani Yakub telah menyatakan diri kepadanya. Demikian kita. Baik, Yakub kembali ke Betel karena diperintahkan oleh Allah. Apa yang akan terjadi selanjutnya di Betel kedua? Tapi penjelasan Ibu mengenai hal ini kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat YKB, mari kita memuji Tuhan. Saya Octavianus akan menemani Anda 2 kali dalam sebulan, setiap hari Kamis setelah program Pernikahan Bahagia. Dengan instrumen gitar, saya akan memainkan lagu-lagu yang pernah kita dengar dalam konsep fingerstyle gitar. Jangan lewatkan program Sela setiap Kamis 2 kali dalam sebulan setelah program Pernikahan Bahagia. Halo sahabat YKB, kami akan menyapa Anda dalam program baru berbahasa Toraja
Umpama Tanah Pena atau Penyejuk Hati bersama saya, Rismawati Palute. Ini adalah sebuah program renungan singkat tentang kehidupan kita sehari-hari yang didasari oleh firman Tuhan yang disampaikan dalam bahasa Toraja. Program ini akan tayang setiap hari Jumat jam 1 siang di channel EKB GKI TV. Sahabat, mari kita tetap semangat melangkah bersama Tuhan. Selamat laku kita solanasang, Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Ibu Pendeta Linda Mismanto yang menjadi narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang mengulik Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15 dengan tema Battle Kedua. Ini merupakan segmen terakhir kita, namun para sahabat masih bisa berinteraksi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan maupun berkomentar di chatroom yang tersedia. Tadi sebelum jeda, kita sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa Yakub ini kembali ke battle kedua ini atas perintah Allah. Lalu kemudian Bu, di battle itu apa yang terjadi? Apa sesungguhnya yang Allah kehendaki dilakukan oleh Yakub? Kan tentu tidak hanya selesai di situ, tapi ada what next yang harus dilakukan oleh Yakub. Ya, Yakub dibawa kembali ya ke tempat yang sama untuk kembali melihat dirinya. Saya membayangkan di setiap titik hidup kita ada saatnya kita memang harus kembali ke satu titik di masa lalu yang di situ kita bisa melihat bagaimana perbuatan Tuhan atas kita. Di sini Yakub mengalami. Saya membayangkan di sini dari battle pertama menuju kedua terbentang 20 tahun. Disinilah Yakub membaharui perjanjian. Tadi Tika ingat di battle pertama Yakub mengatakan, jika Allah menyertai aku sehingga aku bisa sampai ke rumah di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah. Jadi rumah ayahku pulang, ya Yakub tahu bahwa dia pergi, tapi dia suatu saat dia mau pulang. Nah, semuanya masih sangat bersyarat. Jika Allah menyertai, maka sebagainya. Baru dia mengatakan, maka Tuhan akan menjadi Allahku, sangat bersyarat. Tapi di sini, kalau kita lihat di Kejadian 35, di battle kedua, tidak ada syarat apa-apa. Tidak ada. Justru di sana dia hanya tahu bahwa di sini Allah yang luar biasa. Dan ini menjadi kesaksian Yakub kepada seluruh isi rumahnya. Dia sudah mengatakan dengan sangat jelas,
Dia adalah Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi seperti Yakub melihat kembali, dan di situ dia menemukan bukti bahwa Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah ingkar janji. Jadi saya bayangkan Betel kedua buat Yakub seperti sebuah pembaharuan perjanjian. Kira-kira kalau pakai bahasa kita, Yakub mau mengatakan, Tuhan, sudah cukup. Aku tidak lagi akan mengajukan syarat apapun, karena aku sungguh-sungguh tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Jadi di sini Yakub menyerahkan diri tanpa syarat. Dan kita tahu disinilah Tuhan kembali menegaskan nama baru. Ketika Tuhan mengatakan apa? Namamu Yakub. Ayat 10 dari Kejadian 35. Dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Pengulangan apa yang dikatakan oleh Tuhan di Sungai Yabok, dalam pergumulan Yakub di Sungai Yabok, ketika Tuhan juga di Kejadian pasal 32, Tuhan juga mengatakan bahwa namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sahabat YKB tahu nama Yakub tadi sudah kita baca di depan. Nama itu diberikan oleh orang tuanya karena melihat Yakub sebagai anak yang lahir dengan memegang tumit kakaknya. Kira-kira Nitika bangga nggak mempunyai nama yang kalau diterjemahkan pemegang tumit gitu ya? Tidak, itu tampak seperti follower, nggak keren. Ya, nggak keren, follower, ya, cuma ngikut ya, atau ya, kalau ditarik lebih ekstrim, the loser, orang yang kalah, bukan orang hero, ya, bukan seorang pahlawan ya, pemegang tumit, nggak ada bangga-bangganya gitu ya, hanya mengikut. Tapi di sini dikatakan mulai sekarang kamu disebut bukan lagi Yakub melainkan Israel. Saya mencoba menemukan arti kata Israel. Israel bisa diterjemahkan diberi makna putra Allah atau tentara Allah. Keren kan? Dari pemegang tumit menjadi putra Allah. Mungkin bahkan Yakub tidak pernah mendengarkan kebanggaan sebagai putra Ishak dari ayahnya sendiri. Tapi kali ini dia disebut putra Allah. Dan ini menarik. Kalau Kejadian 32, Yakub itu bergumul dengan Allah dikatakan di Sungai Yabok, lalu kakinya, pangkal pahanya menjadi terpelecok ya. Di situ dikatakan bahwa pangkal pahanya, saya membayangkan gini, dengan pangkal paha yang tidak lagi sempurna, Yakub tidak bisa lagi berlari. Sebelumnya dia berlari meninggalkan masa lalunya, dia berlari meninggalkan semua pengalaman buruknya, tapi sekarang dia tidak perlu lagi berlari karena Tuhan menghadapkan semua kepada dirinya dan dia mengalami pemulihan. Dan yang menarik, di Sungai Yabok kita ingat, coba kita lihat ya, Kejadian 32. Baik. Kita baca Kejadian 32 ayat 26. Saya baca. Kita membantu kita membaca masih tentang Yakub. Kejadian 32 ayat 26. Kejadian 32 ayat 26. Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Masih ada syarat ya? Iya, betul, masih ada syarat. Dan saya cuma herannya gini loh, Yakub itu kan sudah kaya banget. Nah, coba seperti apa kayanya Yakub? Bolehkah Tika membantu kita membaca Kejadian 32? Di situ dikatakan ayat 13 ya, Kejadian 32 ayat 13b ya, 13b dulu deh. Sampai ayat 16. Sampai ayat 15.
Baik, Kejadian pasal 32 ayat 13 bagian B sampai 15. Kemudian diambilnya dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kaya banget, Bu, kaya banget. Ya. Kita nggak tahu berapa sebenarnya nilai seekor kambingnya. Kita bisa hitung kalau lagi belaga gitu ya. Satu ekor kambing betina tuh berapa, kambing jantan berapa. Nah ini 200, belum unta. Wah, unta saya nggak tahu nih harganya. Kita bisa tahu ya. Lembu aja bisa 15 jutaan, Bu. Lembu mungkin ya. Iya, 15 juta seekor unta. Lembu. Kan ada lembu juga. Lembu Iya. 15 juta. Mungkin sekitar itu. Tika udah langsung bilang, oh kaya banget. Ini belum seluruh kekayaannya. Ini kekayaan yang dipakai buat nyogok. Karena dia takut sama Esau. Yang pasti dia masih punya kekayaan lain. Ya, entah separuhnya, kita nggak tahu. Jadi kalau dibilang, sebenarnya kan dia kaya. Tapi yang menarik di Kejadian 32, kenapa dia masih minta berkat lagi? Dan masih ada syarat lagi. Jika gitu ya. Ya, inilah Yakub masa lalu, si pemegang tumit itu yang memang hidupnya nggak pernah tenang, meskipun dia sudah diberkati, dia masih terus merasa lapar dan haus mencari berkat. Tapi saya merasakan di Betel kedua dia tidak lagi seperti itu. Sejak itu tidak ada catatan dalam Kejadian mengatakan Yakub minta berkat. Dia berlari lalu dia bergumul dan saya tidak ada. Bahkan di sini kita melihat terjadi rekonsiliasi Yakub dengan ayahnya dan kakaknya. Dia masih bisa hadir di pemakaman Ishak ayahnya. Berarti dia masih bisa berjumpa dengan ayahnya selain kakaknya. Ini yang luar biasa dari pekerjaan Tuhan terhadap Yakub. Begitu Tika. Baik, Ibu, sebelum kita mengakhiri episode ngulik kita kali ini, Ibu kan sudah menjelaskan barusan bahwa perjalanan ke Betel kedua semacam perjalanan menemukan diri kembali bagi Yakub, sehingga tidak ada lagi syarat yang tadinya jika Tuhan memberi aku makan, memberi aku roti, bahkan di 32 jika engkau memberkati aku dulu begitu. Di Betel kedua ada penyerahan setelah pembersihan, ada penyerahan total dari Yakub, sehingga tidak lagi perlu mensyaratkan, tetapi malah hidup dalam kepenuhan mungkin ya, sehingga dapat menerima Allah. Nah, Ibu, kalau Yakub sudah berjumpa dengan Allah di Betel keduanya, sehingga yang melarikan diri menjadi dapat berdiam diri, dapatkah Ibu juga memberikan semacam tips, quote and quote tips, agar kita, para sahabat YKB termasuk juga saya, umat Allah masa kini dapat menemukan, dapat mengenali Betel kita masing-masing, sehingga kita juga bersedia mengenal Allah. Kan tujuannya itu ya Bu, mengenal Allah, menyerahkan hidup ini kepadanya, bukan lagi secara transaksional. Kalau Tuhan memberi maka engkau menjadi Allahku, kalau tidak ya bukan, begitu kan. Nah, tetapi dalam penemuan ini menjadikan kita bersedia menyerahkan hidup kepada Allah totally dengan sukarela dan sukacita. Nah, apa yang harus dilakukan Bu? Iya. Satu ya, kita melihat bagaimana di Betel kedua buat Yakub, dia mengenal anugerah Allah yang tak bersyarat. Kita tahu Yakub bukan orang baik, tapi Allah memilih dia, Allah menganugerahi dia. Itulah diri kita. Apakah kita mampu mempercayai anugerah Allah? Itu cukup buat kita. Kalau kita melihat diri kita bukan orang sempurna, kita banyak kegagalan, kita banyak kesalahan, seperti halnya Yakub juga ya. Tapi anugerah Allah itu cukup. Kasih karunia Tuhan melampaui semua kelemahan, kegagalan, bahkan pengalaman buruk yang kita tidak bisa pilih. Kita tak boleh membiarkan orang lain, bahkan
meskipun tuh orang yang dekat di hidup kita, orang tua kita, membentuk memberikan rasa berharga di hidup kita. Jadi sebenarnya begini, Yakub itu kan di satu sisi kenapa dia terus mencari berkat? Karena dia nggak yakin. Pertama, berkatnya dia dapat dengan menipu. Kedua, dia tidak yakin pada cinta ayahnya. Bisa saja dia tidak yakin bahwa berkat ayahnya tulus gitu ya. Nah, jadi hidupnya dipenuhi oleh rasa berharga yang sangat rapuh gitu ya. Jadi dia tidak pernah merasa sungguh-sungguh berharga, makanya cari terus berkat. Tapi ketika dia bertemu Tuhan, dia tahu rasa berharganya atau harga hidupnya, keberhargaan hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata orang, bahkan oleh apa kata dirinya sendiri, tapi apa kata Tuhan. Jadi buat kita, beranikah kita mempercayai Allah dengan segala rahmatnya itu cukup? Bahwa saya berharga karena cinta Tuhan. Bukan apa kata orang, bukan apa kata diri saya sendiri, bahkan meskipun saat ini saya gagal. Barangkali kita kehilangan pekerjaan, kita merasa diri kita tidak berharga, tapi percayalah, cinta Tuhan itu cukup buat kita. Yang penting, apakah kita terbuka dan rendah hati mengakui kerapuhan kita, dan terbuka bagi pemulihan Allah. Dan itu yang Yakub alami. Dia terbuka, dia menahan diri di pergumulan sungai Yabok. Tapi di situ dia mengakui bahwa semua yang dia punya nggak ada artinya. Di situ dia mengalami pemulihan Allah. Demikian kita. Terbuka kasih karunia Tuhan, terbuka dan mengakui dengan rendah hati kerapuhan kita, dan membiarkan kasih Allah itu memperbaharui kita, memulihkan kita. Baik, Ibu Linda, terima kasih untuk penjelasan yang diberikan dalam Ngulik Alkitab kali ini. Semoga semua hal yang kita bincangkan dapat menjadi berkat juga bagi para sahabat YKB yang bersama-sama dengan kita. Para sahabat sekalian, ada beberapa hal yang mau saya sedikit ulas kembali yang menjadi pembelajaran kita dalam Ngulik Alkitab kita dengan tema Betel kedua kali ini. Pertama, bahwa kita belajar dari apa yang terjadi pada Yakub, bahwa kehidupan ini mengalami banyak persoalan dan pergumulan. Boleh dikata tidak ada kehidupan yang ideal, bahkan dalam keluarga. Persoalan bisa membuat kita lari, tetapi melari tidak menuntaskan persoalan, bisa jadi menambah. Nah, peristiwa atau pengalaman Yakub ini mengajar kita untuk jangan melarikan diri, membelakangi Allah, tetapi ketika ada persoalan, berlarilah kepada Allah. Bukan berlari meninggalkan Allah, sekali lagi, tetapi berlari kepada Allah. Ketika ada persoalan, berlarilah kepada Allah, datanglah kepada Allah untuk meminta pertolongan. Kemudian di tengah banyaknya segala persoalan yang terjadi, bisa saja kita kehilangan identitas diri kita. Tetapi peristiwa Betel kedua yang terjadi pada Yakub mengingatkan kita juga bahwa kita ini dikasihi oleh Allah. Perjalanan Yakub justru menunjukkan pada kita bahwa Allah hadir dalam kerapuhan kita. Tadi Ibu Pendeta mengatakan Allah mencintai kita tanpa syarat. Allah tidak mensyaratkan apapun untuk mengasihi kita, maka tentu kita juga perlu mempercayai Allah tanpa syarat. Kalau Yakub sudah melakukannya, kita diingatkan jangan mensyaratkan apapun bagi kasih Allah, jangan mensyaratkan apapun bagi berkat Allah, karena Allah datang pada kita dalam kerapuhan, dalam kelemahan, dalam segala pergulatan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, melalui tema Ngulik Alkitab Betel kedua ini, kita diingatkan bahwa seperti pada Yakub, Betel kedua merupakan perjalanan kembali menjumpai Allah, menemukan diri. Kita diingatkan bahwa kita juga perlu menemukan Betel kedua kita. Apa maksudnya? Artinya bahwa kita perlu juga ketika persoalan menghimpit hidup kita, jangan memikirkannya sendiri, jangan diliputi kepanikan, kekhawatiran, ketakutan, tetapi kembali kepada Allah. Karena dengan kembali kepada Allah,
itu akan membuat kita juga kembali mengenali kasih Allah, melihat rahmat-Nya. Pada saat yang sama, Allah akan memampukan kita juga untuk mengenali, menemukan kembali diri kita. Segala keraguan terjadi ketika kita tidak mengenal diri kita, tidak yakin dengan diri kita, tetapi menemukan Betel kedua mau mengatakan pada kita, kita kembali dipulihkan pada hakikat kita yang sebenarnya. Dan ketika kita kembali pada hakikat kita yang sebenarnya, ketenangan itu terjadi, damai itu terjadi, dan itulah sesungguhnya yang kita cari dalam hidup ini. Itulah yang ditemukan Yakub ketika dia kembali ke Betel kedua. Tidak ada lagi syarat, hanya penerimaan, hanya syukur bahwa Allah telah memberkatinya, Allah telah merahmatinya begitu rupa. Maka kita sekalian yang mendengarkan Ngulik Alkitab kali ini juga kita diingatkan, mari kita juga kembali menemukan Betel kedua kita, kembali mengalami perjumpaan yang personal dengan Allah, sehingga kita juga kembali dibarui, diutuhkan, dipulihkan, sehingga segala kebahagiaan, sukacita itu, damai itu juga boleh hadir, kita nikmati, bahkan kita bagikan bagi setiap orang. Para sahabat, terima kasih telah selalu setia bersama kami dalam Ngulik Alkitab juga episode kali ini. Harapan, doa, keyakinan saya, Anda sekalian diberkati dalam setiap episode Ngulik Alkitab ini. Tuntas sudah jumpa kita, jangan lupa di like, di subscribe, dibagikan juga supaya banyak orang juga diberkati melalui Ngulik Alkitab. Kita akan akhiri jumpa kita. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Pendeta yang menjadi narasumber. Ya. Kita akhiri jumpa kita Ibu dan para sahabat dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Linda. Silakan Ibu. Ya, mari sahabat IKB kita akan bersama berdoa. Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, seperti apa diri kami Tuhan tahu. Biarkan kami menemukan juga Betel kedua kami dalam hidup kami. Ketika kami boleh dengan sungguh hati melihat betapa baiknya Tuhan, betapa kasih Tuhan atas kami tanpa syarat. Tak ada yang Tuhan tuntut kecuali satu, cinta dan kesetiaan. Bimbinglah kami untuk menemukan kasih itu Tuhan. Kami terbuka agar Tuhan memulihkan hidup kami, apapun dan bagaimanapun keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah kami untuk melihat dengan jelas Tuhan yang menyatakan diri di hidup kami, sama seperti Yakub, sama seperti umat Tuhan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin.